Tumben-tumbenan belum bangun. Biasanya subuh udah bangun teman-teman. Ini udah jam 7 belum bangun. Puji Tuhan ya, nyenyak tidurnya. Kemarin baru datang dari kampung nenek aku. Ini udah bangun. Terus memang mau ke WC. Kalau habis bangun tuh pasti ke WC. Oh ya, jangan salah fokus sama itu ya, sama baskomnya ya. Karena di sebelah baskom itu ada kakakku lagi nyuci baju. Di sini kita tetap memantau nenek kok dari belakang ya, meskipun nenek nggak lihat lagi sama kita gitu. Nenekku ini tinggal kayak meraba-meraba aja karena matanya udah nggak lihat lagi teman-teman. Ini cerita sedikit tentang masa mudanya nenek. Nah dulu tuh nenek ini pengrajin. Jadi dulu suka buat pengrajin dari kayak rotan gitu ya, dari rotan, dari bambu, pokoknya semuanya bisa. Cuman sekarang karena matanya sudah tidak melihat, jadi nenek gak bisa apa-apa lagi gitu. Sebenarnya nenek itu tidak tahu tahun atau tanggal lahirnya teman-teman. Bukan tidak ingat, tapi tidak tahu ya. Karena zaman dulu katanya mereka menghitung tanggal hari bulan aja itu menggunakan bulan di atas langit begitu. Nah jadi dulu itu nggak ada tahun lahir, tanggal lahir itu mereka nggak tahu gitu. Jadi entah gimana ceritanya waktu itu ada PBH. Nah di situ buatlah tahun lahir, yaitu tahunnya nenek 1925 kalau dihitung dari ijazah PBH tersebut teman-teman. Umur udah 99 tahun begitu ya. Kalau tahun lahir atau tanggal lahirnya yang asli gitu kita nggak tahu, karena nenek juga nggak tahu teman-teman. Bukan nggak ingat, tapi nggak tahu gitu ya. Katanya dulu mau hitung tanggal atau mau tahu bulan aja itu menggunakan bulan yang tumbuh di langit begitu. Misalkan katanya 1 hari bulan, 2 hari bulan begitu katanya. Jadi tahun atau tanggal lahir itu mereka nggak tahu sama sekali. Nah jadi waktu pas ada PBH, nggak tahu juga ini ceritanya PBH ini yang masukin tahunnya nenek itu siapa nggak tahu ya. Jadi dibuatlah tahun 1925 begitu. Nah kalau dihitung dari umur asli mungkin udah 100 lebih gitu. Tapi kalau dihitung dari ijazah PBH, nah PBH ini sekolah ya teman-teman, nama sekolah zaman dulu begitu katanya. Kalau dihitung dari PBH tersebut baru 99 tahun. Sekarang nenek sudah generasi keempat teman-teman. Buat kalian yang penasaran tentang nenek aku, ceritanya zaman dulu, sama kayak aku penasaran juga, aku akan tanya langsung sama nenek nanti. Nah kalian jangan lupa like, subscribe, comment, share, biar kalian tidak ketinggalan sama video aku yang berikutnya ya. Kata mama aku dulu itu nenek pernah minta pendeta datang ke rumah supaya mendoakan nenek biar cepat mati begitu katanya. Terus didoain itu sama pendetanya, doain untuk orang mati gitu. Cuman karena memang Tuhan belum berkehendak ya kan, jadi ya doa itu ya hanya doa gitu. Seterusnya ya kita serahkan sama yang di atas. Oh iya, ini aku kasih sarapan buat nenek. Ada ketupat sama air kopi. Jadi ini buat sarapan nenek. Nenek ini agama Kristen Protestan ya teman-teman, bukan Katolik. Makanya nenek minta dipanggilin pendeta waktu itu. Kakek aku juga agama Protestan teman-teman. Kakek aku tuh meninggal tanggal 25 Desember 2010. Sekarang udah 2024, berarti udah sekitaran
15 tahun ya teman-teman. Dulu aku sering juga minta dongengin sama nenek waktu masih sekolah ya teman-teman. Suka sekali biasanya dengar cerita-cerita nenek. Kadang cerita tentang zaman dulu, kadang dongeng-dongeng. Kalau bahasa kami itu dongeng itu apa ya, sangan gitu. Jadi biasanya aku cepet-cepet tuh kalau libur tidur di tempat nenek. Dah mau tidur itu suruh nenek sangan gitu. Kalau bahasa kami itu sangan teman-teman. Nenekku ini sebenarnya nggak mau teman-teman ke rumah mamaku karena rumah mamaku ini kan di kecamatan, sedangkan nenek itu maunya di kampung gitu. Nah, dari kecamatan ke kampung itu nggak 2 jam deh, kurang lebih 1 jaman gitulah, kayak gitu. Nah, kenapa nggak mau gitu kan kita tanya. Nah, nenek jawabnya dia nggak mau mati di sini katanya, dia mau mati di rumah sendiri gitu. Cuman kan di kampung itu tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ngurusin nenek gitu. Jadi ya kita bawa ke sini. Nenek punya anak 6, 2 laki-laki dan 4 cewek gitu. Cuman nenek itu seringnya kalau tidak di rumah mama aku, itu biasanya di rumah bibi aku yang tengah, yang aku panggilnya Mak Ngah gitu ya teman-teman. Nenek tuh di tempat kita paling lamanya itu mungkin kayak sebulan 2 bulan gitu, ujung-ujungnya minta pulang ke kampung. Nah, kalau udah nyampe ke kampung itu oper sana oper sini karena alasan sibuk dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, mau nggak mau terkadang nenek tuh pernah tinggal sendirian di rumah, nggak ada yang ngurus karena yang lain itu pada sibuk katanya. Akhirnya mama aku mudik buat jagain karena bibi aku yang tengah juga nggak bisa ngurus waktu itu, dia ada di kecamatan jadi dia minta mamaku yang jagain gitu. Akhirnya mamaku mudik. Nah, setelah mudik papa aku yang di sini nggak ada yang ngurus teman-teman. Jadi di rumah itu kosong, nggak ada yang jagain gitu, cuman papa sendiri. Ya mau nggak mau nenek kita bawa lagi tuh ke kecamatan. Nah gitu, udah di kecamatan neneknya lagi kadang tetap mau mudik karena katanya dia maunya meninggal di kampung halaman gitu, di rumah sendiri begitu. Sedangkan mama aku itu mau tetap di kampung itu tidak mungkin karena kan sudah punya keluarga gitu kan. Yang namanya punya keluarga itu kita kan harus ngurus keluarga juga. Ada anak, ada suami yang harus kita jaga gitu kan, yang harus kita urus. Terus kayak ada ayam dan sebagainya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kadang ke kampung cuma sebentar, habis itu balik lagi, nah, habis itu mudik lagi, kayak gitulah pokoknya. Enggak, akhirnya nenek mau dibawa ke sini gitu. Ini baru beberapa hari sih di sini, cuman pasti nggak lama nanti minta pulang lagi dia. Iya, nenek aku lagi makan sirih teman-teman, karena udah nggak punya gigi jadi makan sirihnya pakai alat ini. Ini nenek aku lagi makan. Nah, kenapa kita nggak kasih sendok? Dan kalian ada yang tanya kok makannya kakinya seperti itu. Nah, dulu waktu masih muda tidak seperti ini ya teman-teman. Dia makannya seperti kita juga gitu. Cuman entah sejak kapan nenek makannya seperti ini kakinya. Dan ini aku lagi kasih ikan juga. Ikannya udah aku buang tulangnya ya, biar nenek itu tinggal makan gitu. Kalian juga jangan salah fokus sama mangkok besar ini ya. Ini tuh kuah buat nenek gitu. Kenapa dikasih kuah nggak dikasih sendok? Karena nenek udah nggak lihat. Jadi kalau pakai sendok itu dia nggak bisa ngambil air kuahnya gitu. Kenapa nggak dimasukin ke piringnya? Karena kalau dimasukin ke piringnya, karena nenek itu makannya pakai tangan, terus
jemari telunjuknya itu sudah tidak berfungsi lagi, jadi susah ngambil nasinya kalau pakai kuah. Makanya nasinya itu kita tidak pakai kuah, nah kuahnya itu kita taruh ke mangkok gitu ya teman-teman. Telunjuk nenek tidak berfungsi itu karena waktu itu nenek masih melihat ya, cuman udah tua sih tapi bisa melihat gitu. Jadi nenek itu main ke rumah paman, nah nggak sengaja terjatuh, akhirnya tangannya itu jemarinya itu patah sehingga membuat jari jemari telunjuk itu tidak berfungsi. Nah jadi kalau ngambil nasi pakai kuah otomatis nasinya itu nggak bisa terambil karena cuma 3 jari yang ngambil, 4 jari yang ngambil nasinya gitu. Makanya kita kasih kuahnya di mangkok. Nah kenapa mangkoknya nggak dikasih sendok itu karena nenek nggak lihat lagi, udah nggak lihat. Nah kalau kasih sendok dia tuh ngambil air kuahnya itu pakai sendok tuh nggak dapat teman-teman, makanya kita nggak kasih sendok, jadi nenek itu pakai minum gitu ya. Ini nenek nggak tahu teman-teman kalau aku yang kasih dia makan. Dulu dengar suara nenek tuh bisa mengenali gitu ya, kalau sekarang sudah tidak bisa mengenali lewat suara lagi, kecuali kita sebut nama baru nenek tahu bahwa oh si A si B gitu. Kok mangkoknya besar? Iya karena kita nggak punya mangkok kecil teman-teman, jadi mangkoknya agak besar semua kayak gini. Mangkok kecil itu kita nggak punya. Sebenarnya ada, cuman udah pada bolong semua teman-teman, jadi nggak ada lagi gitu. Ada yang nanyain kenapa nenek kok makannya duduknya seperti ini gitu kan. Aku juga nggak tahu teman-teman kenapa, dan sejak kapan itu aku juga nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu sama sekali sejak kapan nenek duduk makan seperti ini, duduk nggak makan juga seperti ini. Cuman waktu masih muda ya nggak seperti ini ya teman-teman. Duduknya sama seperti kita gitu, cuman dah tua mungkin agar mempermudah nenek itu makan mungkin ya, makanya dia duduknya seperti ini biar nasinya nggak tumpah atau nggak kena kaki atau apa, mungkin gitu kali ya, nggak tahu juga lah teman-teman ya. Pokoknya gimana pun dia duduk, gimana pun itu yang penting dia nyaman aja lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di next video, bye bye.